Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal yang sudah beliau ingatkan. Satu, akan muncul imam-imam palsu yang menyesatkan. Dan yang kedua, hadirnya pendakwah-pendakwah yang provokatif. Banyak pemimpin-pemimpin menyesatkan. Dia ngumpulin orang, merekrut orang sebanyak-banyaknya, menasbihkan diri sebagai pemimpin di kelompok tersebut, tapi dia menyesatkan. Contohnya siapa saja? Contoh, kemarin ada khalifah palsu. Asalnya dari Lampung, dia mengangkat dirinya sebagai khalifah umat Islam seluruh dunia. Nah, ini kan bahaya ini. Lalu ngajak jamaahnya melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ada lagi, Indonesia ini memang keren Pak. Ada nabi palsu, namanya Ahmad Musodek. Dulu ngajak orang hijrah ke Kalimantan. Ada Imam Mahdi palsu. Oh, banyak ini. Yang asal Bandar Lampung namanya Chandra Adnan Rasad. Ada juga namanya Yusman Roy. Ada malaikat Jibril palsu, namanya Lia Eden. Lia aja Lia Edian kan? Ada Raja Sunda Empire, keren. Ada Raja Majapahit. Nah, hati-hati. Jadi orang-orang yang mendirikan sekte, mendirikan golongan, ngajak orang, membaiat jamaahnya, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, bukan pemimpin yang sah. Dia mengajarkan kita kepada sekte kesesatan. Hati-hati Bapak Ibu. Yang berikutnya kata Nabi, wa idza waqa'a alaihimus sayful lam yurfa ila yaumil qiyamah. Yang sangat saya takuti menimpa umatku itu, kalau umatku sudah saling mencabut pedang antar sesama mereka, ini tidak akan selesai sampai datangnya hari kiamat nanti. Maksudnya ini apa? Jauhi kelompok-kelompok provokatif yang ngajak kita musuhan, yang ngajak kita pecah belah. Jauhi. Terutama yang pakai atas nama agama. Ini bakal terjadi, ini yang sangat ditakuti oleh Nabi. Makanya kata Nabi, nanti di akhir zaman akan muncul du'atun ila abwabi jahannam. Akan muncul pendakwah-pendakwah provokator. Pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Mereka bukannya mengajak umat bersatu, tapi memprovokasi umat untuk tidak saling percaya satu sama lainnya, melawan pemerintah yang sah. Lo kok bisa Pak Ustadz menafsirkan itu melawan pemerintah yang sah? Karena sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, kalau zaman pendakwah-pendakwah jahanam, berarti orang yang ceramahnya ceramah agama, mengatasnamakan Islam, bukannya ngajak rukun, tapi ngajak melawan pemerintah yang sah. Kok bisa penafsiran begitu? Karena sahabat bertanya, ya Rasul, kalau zaman itu sudah muncul, apa yang harus kami lakukan? Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Yang paling selamat di zaman itu kata Nabi, yang setia dengan kelompok mayoritas umat Islam dan pemerintah mereka sendiri. Ulang lagi Pak ya. Yang paling selamat di zaman provokasi adalah yang paling setia dengan mayoritas umat Islam dan pemerintah mereka. Makanya sering saya sampaikan, kalau ngikutin jamaah umat Islam ya Pak, jangan yang aneh-aneh lah. Ikutin saja kalau di Indonesia ini NU atau Muhammadiyah. Udah terbukti NU dan Muhammadiyah itu setia NKRI. Ya mereka lah yang mendirikan republik ini Pak. Gak mungkin NU Muhammadiyah membubarkan negara kita ini. Jangan ikut yang neko-neko. Setia dengan jamaah mayoritas kaum muslimin. Wa imamahum. Dan setialah kepada pemerintah mereka. Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Saat itu kata Nabi, tinggalkan semua firqah-firqah, tinggalkan semua kelompok-kelompok, tinggalkan semua faksi-faksi, setia kepada negaramu. Nah, ini perintah Nabi. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, kelompok yang paling selamat di akhir zaman ini firqatun najiyah. Umat akan terpecah banyak firqahnya.
Tapi kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah, legal sebagai tempat berkumpul pemimpin umat hanya negara. Maka di akhir zaman ini kelompok yang paling selamat hanyalah yang setia kepada negaranya sendiri. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Waduh, ini ngaji kelas tinggi nih kita. Jarang-jarang nih materi kayak gini nih Bapak Ibu. Jangan lupa sekarang tonton ulasan berikut ini. Yang hendak saya sampaikan bahwasanya zaman ini sudah makin tua. Karena zaman sudah makin tua, ada beberapa peringatan yang hendak saya sampaikan. Peringatan ini adalah peringatan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peringatan Nabi? Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan terjadi di tengah-tengah umatku, menimpa umatku, muncul imam-imam yang menyesatkan, pemimpin yang menyesatkan. Lalu siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin suatu golongan, mengangkat dirinya sebagai pemimpin suatu kaum, tetapi dia bukan pemimpin yang sah. Kalau dalam bahasa kalimat lain begini Pak, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salatun, akan ada di tengah-tengah umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Yang pendusta ini ngaku-ngaku dirinya nabi. Nah, hati-hati Pak, sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin menyesatkan. Dia ngumpulin orang, merekrut orang sebanyak-banyaknya, menasbihkan diri sebagai pemimpin di kelompok tersebut, tapi dia menyesatkan. Contohnya siapa saja? Contoh, kemarin ada khalifah palsu. Asalnya dari Lampung, dia mengangkat dirinya sebagai khalifah umat Islam seluruh dunia. Nah, ini kan bahaya ini. Lalu ngajak jamaahnya melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ada lagi, Indonesia ini memang keren Pak. Ada nabi palsu, namanya Ahmad Musodek. Dulu ngajak orang hijrah ke Kalimantan. Ada Imam Mahdi palsu. Oh, banyak ini. Yang asal Bandar Lampung namanya Chandra Adnan Rasad. Ada juga namanya Yusman Roy. Ada malaikat Jibril palsu namanya Lia Eden. Lia aja Lia Edian kan. Ada Raja Sunda Empire. Keren. Ada Raja Majapahit. Nah, hati-hati. Jadi orang-orang yang mendirikan sekte, mendirikan golongan, ngajak orang, membaiat jamaahnya, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, bukan pemimpin yang sah. Ingat Bapak Ibu, orang kan sering ngajak-ngajak baiat. Pernah nggak diajak orang baiat? Pernah kan dengar orang baiat? Baiat itu menyesatkan Bapak Ibu. Karena mengapa? Yang boleh membaiat itu hanya pemerintah yang sah yang boleh membaiat itu. Baiat ketaatan. Kadang-kadang kita dibohongi begini Pak. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya baiat, maka matinya mati jahiliyah. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang mati belum punya baiat, maka matinya mati jahiliyah. Saya tanya bapak-bapak dulu. Bapak-bapak sudah pernah baiat?
Udah pernah baiat? Belum kan? Belum kan? Siapa yang baiat? Ibu-ibu pernah baiat? Mati jahiliyah semua. Loh, karena saya ngomong, Pak, kan bingung, mati jahiliyah semua. Yang belum baiat nih, mati jahiliyah semua. Nah, oleh mereka, kalau Bapak Ibu nggak mau mati jahiliyah, baiat. Baiat sama saya, Suparman Abdul Karim. Wah. Lalu saya mengangkat khalifah. Saya adalah khalifahnya Bapak Ibu. Karena sudah baiat sama saya. Pemerintah yang sah itu adalah kita. NKRI ini kafir. Maka kita harus melawan sistem kafir. Togut. Nah ini Pak yang disebut dengan imam-imam yang menyesatkan. Menggunakan bahasa agama tapi untuk membohongi orang awam. Dan banyak orang Indonesia ketipu banyak. Padahal hadis itu emang kayak gitu maksudnya. Maksud hadis itu begini Bapak Ibu. Waman mata walaisa fi unuqi bai'atun. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Beda jauh kan Pak dengan pemahaman yang sesungguhnya. Orang ngajak baiat malah ngajak ngelawan pemerintah. Padahal aslinya hadis itu larangan melawan pemerintah. Karena kalau orang mati dalam keadaan melawan pemerintah, berarti tidak ada kesetiaan di lehernya, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Makanya hati-hati di zaman yang sudah tua ini banyak pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dia menggunakan bahasa agama, merekrut orang yang tujuannya untuk memanipulasi orang awam. Makanya Bapak Ibu, belajar agama jangan yang nyumput-nyumput. Belajar agama yang terang-terangan. Kalau bisa maka pesantren, itu belajar agama, mondok. Karena yang namanya ilmu itu timba datangin sumur, bukan sumur yang mendatangi timba. Kan timba yang datangin sumur datang ke pondok, itu belajar yang benar. Karena Bapak Ibu enggak sempat lagi mondok, maka mendatangkan ustadz, berarti sumurnya datangin timba. Ya karena sumur mendatangi timba, ya harus siap nyangoni. Setuju gak kira-kira? Resiko. Tapi mohon maaf, walaupun sumur yang datangin timba, mohon maaf, timba jangan ngatur-ngatur sumur. Harus ikhlas belajar itu. Ustaz, ceramahnya harus begini-begini. Kalau nggak begini kami nggak mau. Ngatur namanya itu. Nggak boleh. Jangan buru-buru sangka dengan orang yang menyampaikan agama. Kecuali tadi dia mengajarkan kita kepada sekte kesesatan. Hati-hati Bapak Ibu. Yang berikutnya kata Nabi, wa idza waqa'a alaihimus sayful lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Yang sangat saya takuti menimpa umatku itu, kalau umatku sudah saling mencabut pedang antar sesama mereka, ini tidak akan selesai sampai datangnya hari kiamat nanti. Maksudnya ini apa? Jauhi kelompok-kelompok provokatif yang ngajak kita musuhan, yang ngajak kita pecah belah. Jauhi. Terutama yang pakai atas nama agama. Kita ingat tragedi Arab Spring, Al-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Iming-imingnya, janji manisnya kebangkitan Islam dunia Arab. Tapi faktanya bukan kebangkitan, tapi kekacauan. Tunisia, Presiden Ben Ali tumbang. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh tumbang. Sampai sekarang Yaman masih perang, belum selesai-selesai. Kemudian Muammar Gaddafi sampai tewas, dibunuh. Saddam Hussein, Irak sampai meninggal dunia. Irak sampai sekarang kacau beliau, belum damai. Suriah, Bashar al-Assad sampai sekarang kacau beliau. Afghanistan masih perang saudara. Yang katanya kebangkitan umat Islam, demo di mana-mana, itu bukan kebangkitan, tapi itu kekacauan. Hati-hati.
Ini bakal terjadi, ini yang sangat ditakuti oleh Nabi. Makanya kata Nabi, nanti di akhir zaman akan muncul du'atun ila abwabi jahannam. Akan muncul pendakwah-pendakwah provokator. Pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Mereka bukannya mengajak umat bersatu, tapi memprovokasi umat untuk tidak saling percaya satu sama lainnya, melawan pemerintah yang sah. Lo kok bisa Pak Ustadz menafsirkan itu melawan pemerintah yang sah? Karena sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, kalau zaman pendakwah jahanam, berarti orang yang ceramahnya ceramah agama, mengatasnamakan Islam, bukannya ngajak rukun, tapi ngajak melawan pemerintah yang sah. Kok bisa penafsiran begitu? Karena sahabat bertanya, ya Rasul, kalau zaman itu sudah muncul, apa yang harus kami lakukan? Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Yang paling selamat di zaman itu, kata Nabi, yang setia dengan kelompok mayoritas umat Islam dan pemerintah mereka sendiri. Ulang lagi Pak ya. Yang paling selamat di zaman provokasi adalah yang paling setia dengan mayoritas umat Islam dan pemerintah mereka. Makanya sering saya sampaikan, kalau ngikutin jamaah umat Islam ya Pak, jangan yang aneh-aneh lah. Ikutin saja kalau di Indonesia ini NU atau Muhammadiyah. Udah terbukti NU dan Muhammadiyah itu setia NKRI. Ya mereka lah yang mendirikan republik ini Pak. Gak mungkin NU Muhammadiyah membubarkan negara kita ini. Jangan ikut yang neko-neko. Setia dengan jamaah mayoritas kaum muslimin. Wa imamahum. Dan setialah kepada pemerintah mereka. Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Saat itu kata Nabi, tinggalkan semua firqah-firqah, tinggalkan semua kelompok-kelompok, tinggalkan semua faksi-faksi, setia kepada negaramu. Nah ini perintah Nabi. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, kelompok yang paling selamat di akhir zaman ini firqatun najiyah. Umat akan terpecah banyak firqahnya, tapi kata Nabi hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah, legal sebagai tempat berkumpul pemimpin umat hanya negara. Maka di akhir zaman ini kelompok yang paling selamat hanyalah yang setia kepada negaranya sendiri. Dalam konteks kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waduh, ini ngaji kelas tinggi nih kita.